fungsi-fungsi yang dulu di PPATK itu diberikan kewenangannya kepada Balai, ya, Balai Guru Besar dan Balai Penggerak. Penggerak. Kalau dulu kan ke LP2KS yang di Solo. LP2KS. Ya, sekarang nanti akan di masing-masing provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat komunitas guru penggerak di mana saja berada. Sore ini kita akan berbincang santai dengan Bapak Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu Bapak Dr. Andes Suka MPD. Nah, bagaimana bincang-bincang kami dengan Bapak? Mari ikuti. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Semoga kita semua tetap sehat. Amin. Ya. Nah, ini tentang Balai Guru Penggerak Pak. Wah, baru banget ini Pak. Betul ya, betul. Fresh gitu Ya. nggih. Nah, sebenarnya dulu Bapak Kepala BP PAUD BP Dikmas. PAUD Dikmas Ya. nggih. Nah, sebenarnya apa sih bedanya BP PAUD Dikmas dengan Balai Guru Penggerak ini? Ya. Jadi dari fungsinya jelas berbeda. Jadi saya runtutkan dulu ya. Nggih. Jadi ini kan transformasi UPT. Nggih. Yang tadinya ada 2 UPT di Direktorat Jenderal PAUD Didasmen, yaitu LPMP dan BP PAUD Dikmas. LPMP itu menangani terkait dengan penjamin mutu dari jenjang sekolah SD, SMP, SMA, dan pendidikan khusus. Nah, BP PAUD Dikmas ini juga tugasnya pengembangan program dan mutu pendidikan, tapi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Nah, sering waktu dengan adanya reformasi birokrasi dan transformasi UPT, maka BP PAUD Dikmas fungsinya bergabung atau digabungkan dengan fungsinya LPMP. Dengan bergabungnya fungsi BP PAUD itu, maka LPMP berubah nama Balai Penjaminan Mutu, BPMP. Dan tugasnya juga berubah Pak? Tugasnya sama, tapi justru ada penambahan dari kami, dari PAUD dan Dikmas itu ke sana. Lah kami menjadi UPT baru itu masuk pada Permendikbud Ristek dan Teknologi nomor 14, yaitu Balai Guru Penggerak. Yang tugasnya antara lain adalah pengembangan dan pemberdayaan peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, calon kepala sekolah, pengawas dan tenaga kependidikan. Berarti jauh lebih luas lagi. Lebih luas karena dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA dan pendidikan khusus. Semuanya berarti. Betul. Dan dengan semua bidang studi. Betul. Jadi ini lebih fokus, lebih terarah apa yang kami garap di tahun ini. Betul. Selama ini kan itu ada P4TK Bapak. Betul. Nah, sekarang P4TK-nya kemana Pak? Nah, P4TK itu juga kena transformasi. Yang awalnya di Jawa itu kan banyak P4TK. Nah, dari provinsi yang ada 3 atau 2 P4TK itu akan digabung, menjadi satu yang namanya Balai Besar. Balai yaitu Besar Balai Besar Guru Penggerak. Karena mereka itu menjadi eselon 2. P4TK itu eselon 2. Maka dijadikan eselon 2 lagi menjadi Balai Besar. Ya, bedanya di situ aja. Terus berarti yang dari provinsi-provinsi tidak ada model koordinasi dengan P4TK Pak? Ya ada, justru ada. Ada. Justru di awal tahun ini masa transisi yang
awalnya PPATK itu langsung ke kabupaten kota. Sekarang akan terjadi perubahan fungsi PPATK tadi. Ya, setiap provinsi ada menjadi balai besar dan balai guru penggerak. Maka fungsi-fungsi yang dulu di PPATK itu diberikan kewenangannya kepada balai besar dan balai penggerak. Gitu. Makanya nanti secara masif, secara kualitas dan pemerataan akan lebih cepat. Kalau dulu kan adanya di Jawa PPATK itu. Nah, ini sekarang setiap provinsi ada balai guru penggerak. Balai guru penggerak. Kata Bapak tadi juga menyangkut pada penyiapan kepala sekolah, berarti juga termasuk P2KS kan di Solo. LP2KS LP2KS itu juga kenali rekomendasi menjadi balai besar. Dia digabung dengan yang namanya Balai Multimedia Pendidikan dan Kebudayaan yang ada di Jawa Tengah. Juga ada P2 PAUD dan Dinas itu juga. Itu akan gabung ke LPMP yang di sana S2 menjadi Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan. Begitu. Berarti nanti kalau misalnya ada kursus calon kepala sekolah semuanya diurus oleh ya di provinsi masing-masing. Kalau dulu kan ke LP2KS yang di Solo. LP2KS. Ya, sekarang nanti akan di masing-masing provinsi. Akan dihandle oleh masing-masing balai guru penggerak. Balai atau balai besar. Balai besar. Oke, berarti jelas pembagian tugasnya. Kemudian mungkin guru-guru jadi lebih dekat dengan induknya, mendekatkan pada kabupaten kotanya. Kalau dulu kan langsung masih jauh, harus nyebrang pulau dulu. Agak susah Pak. Karena sekarang Indonesia itu kan terdiri dari pulau-pulau dan geografinya juga jauh. Maka keberadaan balai besar atau balai guru penggerak itu memang sangat dibutuhkan, betul Pak. Dan selama ini kan kalau guru mungkin pernah disentuh, walau mungkin agak jarang. Kalau calon kepala sekolah, calon pengawas sudah pernah disentuh. Nah, yang paling jarang disentuh itu adalah tenaga kependidikan. Itu yang akan kami lakukan, termasuk operator di Dapodik itu menjadi masalah karena operatornya kewalahan. Betul Pak, betul. Lalu yang kedua, pengelola BOS atau BOP. Itu perlu ilmu juga. Betul Pak, supaya tidak ada penyelewengan. Supaya dia menggunakan dana sesuai tepat sasaran, tepat waktu, tepat. Betul. Misalnya itu tenaga kependidikan akan kami latih. Kalau seperti ini kan jelas deh. Alhamdulillah lah, teman-teman mungkin bisa bernapas lebih lega nanti Pak. Terus kalau mengenai ini Pak, apa namanya, untuk yang jenjang kan, jenjang SD, PAUD dari PAUD ya Pak ya, PAUD, SD, SMP, SMA, semuanya tergabung di Balai Guru Penggerak semua. Jadi termasuk teknis, pelatihan, keilmuan maupun non teknis, semuanya. Ya, nanti kan nanti kalau sudah kami diundang untuk menyusun RKKN program, selain untuk peningkatan kompetensi 4 kompetensi itu, ada kompetensi teknis, contoh penulisan karya ilmiah. Ada contoh umpamanya kalau di PAUD itu otak neuro itu harus ada pelatihan, ada psikologi, itu ada. Semuanya. Jadi itu bisa masuk dalam program kegiatan kami ada kegiatan kami. Yang intinya adalah untuk meningkatkan kompetensi SDM. Baik kompetensi akademis maupun kalau akademis kan kuliah. Kan ada profesi profesional, sosial, pedagogi sosial, kepribadian. Nah, dari semua ini kira-kira yang paling urgent dilakukan apa Pak? Ya, setahu saya pengalaman lapangan, betul tadi ya, tenaga kependidikan itu pertama kali. Karena selama ini dana bantuan sosial, BOP, bersama itu dalam pengelolaannya, nah secara besar dan nanti kita juga ada peningkatan kompetensi guru
ya terutama guru TK dan SD. Karena yang saya sampaikan di pembukaan tadi bahwa rapot pendidikan NTB itu remunerasi dan literasinya kan rendah. Betul. Itu diawali dari apa? Dari kelas rendah dulu. Kalau SDM rendah, inputnya di TK, di SD kok masih kurang bagus, nanti input di SMP ya juga kurang bagus. Nah, makanya inputnya yang perlu diperbaiki dulu, ya. Betul. Nah, dari semua niki Pak, apa fungsi dan peran guru penggerak di Oke, nah ini termasuk yang akan kami lakukan di fungsi kami yang nomor 6, yaitu kemitraan. Kami punya fungsi kemitraan. Nah, salah satu fungsi kemitraan kan tidak hanya organisasi mitra keprofesian, PGRI, IGI, SD. Nah, ini ikatan guru penggerak yang dinaungi di komunitas belajar atau komunitas pembelajaran itu. Nanti kita akan lakukan kerjasama. Kami ingin menjadi, kalau bahasa yang saya adopsi ada fasilitator daerah. Betul. Karena kalau menjadi pelatih ahli terlalu tinggi. Kan kami punya pelatih ahli. Iya, mungkin juga enggak punya kewenangan untuk itu. Ya, terlalu tinggi. Lebih baik menjadi fasilitator daerah dengan persyaratan ini. Membantu kami di, ya paling tidak nanti kalau ada pendampingan IKM. Betul. Itu ke sekolah-sekolah yang sifatnya mandiri itu kan bisa. Oke. Ini sudah kami coba dengan inovasi ke NTB, tapi untuk jenjang SD pendampingan. Dan nanti dengan komunitas guru penggerak bisa lebih kita lakukan ya. Kita nunggu regulasi dulu, ya, regulasi itu nanti. supaya sah gitu Pak. Oke Pak, terima kasih banyak dengan bincang-bincang yang luar biasa ini Pak. Semoga semua program yang Bapak canangkan bisa berjalan dengan bagus dan lancar dan membuat Indonesia ke depan menjadi lebih hebat Pak. Mungkin Bapak punya motivasi untuk saya teman-teman berharap teman-teman guru penggerak yang terutama angkatan 1-2 ini yang sudah dianggap lulus kan. Jadi jangan sampai guru penggerak itu hebat untuk dirinya, tapi hebat untuk semuanya. Seperti bergerak, menggerakkan dan bergerak. Kan gitu. Betul. Kalau bergerak diri sendiri, kalau menggerakkan dan menggerakkan. Jadi bisa di tengah, bisa di belakang, bisa di depan. Bisa di depan, bisa di samping. Iya, di samping harus itu. Jadi harapan saya komunitas guru penggerak terus belajar dan berbagi, berprestasi kan gitu. Iya betul Pak. Itu kan jargon itu kalau terus disemayamkan ke guru penggerak, insya Allah Merdeka belajar Pak. Berbagai cara bisa dimanfaatkan untuk belajar. Nah, teman-teman, sobat guru penggerak di mana saja berada, seperti kata Bapak tadi bahwa kita sebagai agen perubahan silakan mulai berbenah dengan adanya Balai Guru Penggerak. Maka kita sudah punya rumah nih, punya rumah untuk memulai gerakan kita, ya kan Pak? Yes, ya. Mari feel at home dengan rumah ini dan kita mulai bergerak tambah cepat dan mengimbas ke seluruh negeri. Ya, demikian tadi perbincangan kami dengan Bapak Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Andus Suka MPD. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.